Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi salah satu penggunaan kemajuan IT di bidang pendidikan. Kebetulan saya mencoba membuat presensi online berbasis QR code. Untuk menjalankan aplikasi ini, ya, ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Jadi di sini syaratnya, pertama pasti harus tersambung dengan internet, kemudian spreadsheet ini yang nanti fungsinya sebagai server, kemudian Google Apps Script untuk membuat sebuah script web app, ya, sehingga bisa dibaca. Kemudian pembuat aplikasi Android-nya bisa App Inventor, Kodular ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir tentunya HP untuk membaca QR code. Kelebihan dari aplikasi ini menurut saya satu, praktis. Kenapa praktis? Karena dia hanya membaca QR code, tidak perlu input data apapun. Kemudian bersifat gratis karena semua persyaratan yang ada ini sifatnya adalah gratis. Baiklah, untuk lebih mengefektifkan waktu, saya akan coba demokan bagaimana aplikasi ini berjalan. Yang pertama tentunya adalah kita harus membuat server dulu. Server ini ada di spreadsheet, dan ini kebetulan sudah saya buat. Jadi di sini ada 5 sheet, ya, yang saya beri nama respon, data siswa, generate, rekap, kartu siswa, dan lainnya. Untuk penamaan ini bebas kecuali yang respon, karena ini harus respon. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan yang nomor 3, yaitu Google Apps Script. Nah, kebetulan ini masih kosong. Kita akan coba bangun dari awal bagaimana aplikasi ini berjalan. Tentu saja ya, data siswa ini harus kita isi dulu. Misalkan saya isi yang pertama adalah nama siswa, berarti saya misalkan Zainuddin, terus Baharudin. Ini mohon maaf, nama sembarang kalau ada yang sama. Kemudian Yasir, kemudian mungkin Zainab, mungkin juga Hindun, ya. Kemudian di sini NIS ini juga sembarang karena masing-masing punya ketentuan sendiri. Saya misalkan Zainuddin NIS-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian Baharudin misalkan 5, 6, 7, 8, ya. Berikutnya Yasir misalkan 1, 3, 5, 7. Zainab misalkan 2, 4, 6, 8, ya. Mini misalkan 2, 3, 4, 5. Ini misal saja, ya. Ini otomatis muncul QR code-nya. Jadi otomatis kelasnya misalkan saya samakan saja kelas 9A. Ya. Setelah data ini terisi, maka di sini nanti akan muncul nama-nama yang tadi kita tulis, ya. Kemudian ini rekapannya, artinya nanti Zainuddin itu untuk hadirnya ada berapa, izinnya ada berapa, sakit dan apanya ada berapa, nanti akan otomatis. Dan di sini juga akan muncul otomatis kartu identitas siswa. Ini kalau mau diberi gambar fotonya bisa, tinggal diupload saja ke Google Drive. Nah, di sini sudah ada barcode-nya. Sekarang kita akan coba bagaimana alur dari aplikasi ini. Ya, kita akan nanti data akan masuk ke sini, ya.
dan QR code-nya ada di sini. Baik, tentu saja yang pertama kita buka aplikasinya. Kebetulan sudah saya diinstal di HP saya. Saya beri nama Presensi Kehadiran. Ya, ini menggunakan logo sekolah saya. Langkah berikutnya kita klik panah ini. Ya. Nah, di sini sebelum melakukan proses presensi, saya tunjukkan dulu petunjuknya. Jadi di sini nanti begitu kita scan akan ada beberapa data yang masuk dengan status yang berbeda-beda, dan yang jadi rujukannya adalah kapan scan itu dilakukan. Sebagai misal di sini saya buat formula jika presensi dilakukan sebelum pukul 8 maka siswa dianggap hadir. Kemudian kalau scan QR code dilakukan antara pukul 8 sampai dengan 10 maka dianggap sakit. Berikutnya jika dilakukan antara 10 sampai dengan 13 maka dianggap izin, dan kalau scan dilakukan setelah pukul 13 maka siswa dianggap tidak hadir. Nah, ini bisa diubah sesuai kebutuhan ya. Sekarang kita akan coba bagaimana proses presensi ini kita lakukan. Tentu saja yang pertama kita klik scan, kemudian kita baca QR code-nya. Ini datanya ini. Kita akan coba Zainuddin. Kita scan. Ya, kita lihat sebentar. Ya, sudah masuk Zainuddin. Absen dilakukan pada jam 9:27 karena antara jam 8 dan 10 ini statusnya sakit, maka di sini otomatis sakit. Dan kalau kita lihat di rekapan, dia akan masuk pada tanggal 26 Desember. Kita akan coba yang lainnya. Kita scan semuanya dulu. Berikutnya Baharudin. Sudah. Berikutnya Yasir. Berikutnya Zainab. Ya. Yang terakhir Hidun. Ya, kita lihat sudah masuk semua dan statusnya sakit semua. Karena apa? Sekali lagi karena scan dilakukan antara pukul 8 sampai dengan pukul 10. Seandainya saya ubah menjadi pukul 7:27 ya, maka statusnya menjadi hadir. Berikutnya yang disampaikan bagaimana misalkan sekarang Zainuddin kita scan kembali. Ya. Zainuddin kita scan. Ya, kita lihat di sini sudah masuk pukul 9:28. Kita lihat di sini ternyata tidak muncul. Kenapa? Karena ini dasarnya adalah tanggal. Jadi di hari yang sama siswa hanya bisa melakukan presensi satu kali. Walaupun dia berulang-ulang melakukan scan, yang terbaca adalah yang paling atas. Seandainya ini saya ubah tanggalnya menjadi misalkan tanggal 27 ya. Ya, masuk. Jadi tanggal 27 Zainuddin masuk. Begitu seterusnya ya. Jadi aplikasi ini mengacu pada kapan scan dilakukan, baik waktu ya, jam berapa ataupun tanggal. Nah, kalau sudah ya, ini kita lihat di rekapannya ya. Zainuddin ya, ini hadir 1, sakit 1. Baharudin 1. Sekarang misalkan kita ubah Baharudin jangan sakit,
hadir misalkan. Ya, kita tinggal ubah di sini ya, pukul tadi 7 ya. Kita lihat rekapnya, statusnya adalah hadir. Jadi aplikasi ini kuncinya kapan scan dilakukan, dan kalau nanti ada mungkin kesalahan ya tinggal diedit, direspon ya. Kemudian bagaimana untuk membaca data ini, karena kalau ingin dari sini kan berarti kita harus membuka spreadsheet. Di aplikasi ini sudah disediakan yaitu tombol rekap. Kita lihat rekapnya ya, ini sudah muncul ya. Jadi data ini sudah tampil di aplikasi. Jadi nanti kalau sudah jadi, kita tidak harus membuka Google Spreadsheet-nya. Kita cukup memakai aplikasi yang ada di HP ini. Begitu. Dan untuk tanggal dan seterusnya ini bisa kita atur sampai misalkan 1 semester ya, pengaturannya tinggal di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian, dan tentunya mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.